Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Jumat ini Jumat pertama di hari daripada yang amat sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tahun baru kita umat Islam 1 Muharram 1447 Hijriyah. Harapan kita tentu saja membuka lembaran baru di tahun baru Islam ini, mudah-mudahan dapat kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah kerjakan, larangan-larangan Allah tinggalkan. Saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu saya akan mencoba menyampaikan antara tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan fungsi kita sebagai umatnya. Berangkat dari surah Al-Ahzab ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugasmu yang pertama itu adalah syahidan, yaitu sebagai saksi, sebagai alat bukti tentang kebenaran ajaran agama Islam, bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang benar. Inna dina indallahil Islam, satu-satunya agama yang benar-benar mendapatkan legalisasi dari Allah Subhanahu wa taala yaitu agama Islam. Ternyata itu alat buktinya adalah junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, kebenaran konsepsi ajaran agama Islam ini sepenuhnya sudah diterjemahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna syahidan, saudara. Lalu apa refleksinya untuk kita saat ini di awal tahun baru Islam Muharram ini, saudara, tahun 2025? Refleksinya adalah apa yang menjadi prinsip baginda Nabi, apa yang menjadi ajaran dan anjuran beliau harus kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan begitu. Kenapa sih Nabi Muhammad itu orangnya berwibawa, kata-katanya didengarkan orang, apalagi ajarannya banyak diikuti orang. Kenapa? Karena barangkali laqad kana lakum
fi Rasulillahi uswatun hasanah, yaitu karena prinsip keteladanan dari beliau tuh, kata-kata Nabi Muhammad dan perbuatannya sama, orang ikut lalu enggak ragu-ragu. Bahkan dalam sebuah hadis beliau mengungkapkan statementnya begini, saudara, ana awwalu wajibin ada ma amartukum bih, apapun saja yang aku perintahkan kepada anda sekalian wahai umat Islam, nih saya nih, kata Nabi, nih saya nih orang yang paling pertama yang akan melakukan perintah tersebut. Umpama Nabi ngajari umat Islam gini, saudara-saudaraku umat Islam, rajin-rajinlah bersedekah ya. Tuh, beliau sendiri, saudara, hampir setiap hari tidak pernah ada yang namanya uang nginep di rumah beliau. Bayangkan, seorang presiden, seorang jenderal, seorang pemimpin negara, hampir setiap hari tidak pernah ada yang namanya uang nginap di rumah beliau. Suatu ketika selesai sholat maghrib, Nabi agak buru-buru tuh pulang ke rumah. Biasanya selesai salam, assalamualaikum kanan kiri, doa dulu, wirid dulu, zikir dulu. Ini tumben-tumbenan Rasulullah selesai sholat langsung pulang ke rumah. Nggak lama balik lagi ke dalam masjid, lalu ditanya, ma baluka ya Rasulullah? Iya, itu tadi kenapa selesai sholat kok roman-romannya tumben sekali pulang ke rumah cepet banget? Biasanya kan doa dulu selesai sholat terus balik lagi ke masjid. Ada apa wahai baginda Rasul? Sambil senyum Nabi menjawab, oh sahabatku, tadi itu selesai sholat tiba-tiba saya ingat sesuatu, diingatkan oleh Allah selesai sholat. Waktu sholat sama sekali saya enggak ingat sesuatu, hanya ingat kepada Allah doang. Tuh Nabi, selesai sholat baru saya ingat sesuatu. Di rumah saya itu di bawah tikar pelepah kurma ada uang 2 dirham. Saya enggak kepingin uang itu nginep di rumah saya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, jadi beban pikiran saya. Makanya cepat-cepat saya pulang ke rumah, saya comot itu uang, saya ambil itu uang, saya infakkan, saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang 2 dirham tersebut. Dan sekarang alhamdulillah, sekarang di rumah saya udah enggak ada uang. Ini Nabi, beda sama kita. Nabi enggak ada uang mengucapkan alhamdulillah, sekarang di rumah saya enggak ada uang sepeser pun. Hati saya tenang, jiwa saya lapang. Mari sahabatku, kita lanjutkan wiridan dan zikiran kita yang tertunda tadi. Subhanallah, saudara, lihat Nabi Muhammad akhlaknya cakep banget. Rasulullah budi pekertinya luhur banget. Beliau jangankan nyimpen uang yang banyak, puluhan ribu, puluhan juta, miliaran, uang timbang 2 dirham doang sama sekali nggak mau nginep di rumah beliau. Ini namanya prinsip keteladanan. Kata-kata Nabi Muhammad dan perbuatannya sama, orang ikut lalu nggak ragu-ragu. Kemudian saudara, yang terakhir, ketika Nabi Muhammad merangsang dan mendorong kepada kita umat Islam beramal soleh, beribadah, berbuat baik, ternyata Nabi Muhammad bukan hanya merangsang dan mendorong kita umat Islam untuk beramal soleh. Beliau begitu amat sangat merangsang, mendorong, menekan bahkan kepada keluarga besarnya untuk ibadah kepada Allah, beramal soleh. Beliau amat sangat menekan untuk ibadah kepada istrinya, anaknya, cucunya, mantunya, bahkan pembantunya yang ikut serta dalam rumah tangga baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti suatu ketika Rasul sedang asik ngobrol bersama keluarga besarnya, ada anak, istri, cucu, mantu.
Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat yang indah kepada putri tersayang yang bernama Fatimah. Fatimah, saya ya Rasul, i'mali ya Fatimah i'mali, fa inni la ugni anki minallahi syai'a. Kalau bahasa bebasnya begini, anakku sayang wahai Fatimah, saya ya Rasul, nah pokoknya selama engkau hidup di alam dunia ini kamu jangan leha-leha nak. Jangan menghabiskan dari waktu ke waktu dengan sia-sia tanpa engkau isi ibadah. Berjam-jam engkau leha-leha untuk urusan dunia. Jangan nak. Terus ya kamu harus ibadah. Yang wajib maupun yang sunnah harus gerak cepat dikerjakan. Larangan-larangan Allah kamu tinggalkan. Oh gitu ya. Namanya bocah, anak perempuan kesayangan Rasul, nanya dong, ayahandaku, saya kan anaknya Nabi, saya kan darah dagingnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah saya harus ibadah? Waduh, akhirnya Rasulullah saudara dengan tegas memberikan nasihat yang indah. Wahai anakku sayang Fatimah, dengerin. Jikalau kamu hidup di alam dunia hanya kerjanya leha-leha doang, gak mau ibadah, jauh dari agama, jauh daripada tuntunan ulama-ulama, engkau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasarnya engkau gak mau ibadah. Nih, aku ayahmu ini yang merupakan imamul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, tapi kalau kamu wahai Fatimah anakku sayang sama sekali gak mau ibadah, nanti di akhirat kelak ayahmu gak akan sanggup memberikan syafaat pertolongan yang besar nanti di hari kiamat kelak. Subhanallah. Saudara, itu anaknya Nabi loh, darah dagingnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditekan sedemikian rupa. Kalau malas ibadah, boro-boro akan mendapatkan syafaat pertolongan nanti di hari kiamat kelak. Bagaimana dengan kita yang saat sekarang ini malas-malasan ibadah, saudara? Terdengar sayup-sayup, as-salatu khairum minan naum. Bukan buru-buru ngambil wudhu, tarik selimut. Saudara-saudara, mari sama-sama kita isi awal yang indah yang amat sangat Allah berikan keberkahan di tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah ini. Kita tingkatkan yuk bareng-bareng aktivitas amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang sudah dijamin masuk ke dalam surga saja, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohnya, beliau sudah dijamin masuk ke dalam surga. Tapi kalau sudah sholat kepada Allah, itu kakinya sampai pada bengkak-bengkak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuslihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim,
وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضوا عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا وارحمنا واجعلنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.